Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan saya Ida Rozalina, Guru Pendidikan Agama Islam dari SD Negeri 1 Kalimantan Kulon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, yaitu dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terdapat 5 modul dalam topik 1, yaitu modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2, mendidik dan mengajar, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Salah satunya diantaranya, sebagai guru kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita juga harus menambah kapasitas diri dan menyadari kebutuhan untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang ketiga, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, kita harus menyelaraskan peran kita sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selain itu, kita juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Anak-anak yang saat ini belajar kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Kemudian yang ketujuh, guru sebagai pembentuk budaya di masa depan. Dalam modul 2, mendidik dan mengajar, kita sebagai seorang pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Dalam modul 2 ini juga disebutkan bahwa pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam sistem Among Ki Hajar Dewantara, ada semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kersa, tutwuri handayani. Nah, untuk mencapai cita-cita sistem pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkannya. Dalam modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Salah satunya, kodrat keadaan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid dan mengaitkan semua materi dengan konteks di mana murid hidup. Ini disebut kodrat alam. Kemudian yang ketiga, pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu beradaptasi. Ini disebut kodrat zaman. Nah, perubahan zaman tidak dapat dihindari guru, dan guru perlu melakukan penanaman budaya kearifan lokal dan menuntun murid secara bijak memilah informasi dari luar. Kemudian yang kelima, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Dalam modul 4, kita belajar untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Di antaranya yang pertama, budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Kemudian yang ketiga, pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat anak dan murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan,
memahami, dan merasakan, berempati, berkehendak, serta bertindak. Kemudian yang keempat, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa manusia adalah suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Kemudian modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari. Di antaranya, pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Yang kedua, sistem Among didasarkan pada dua hal yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Among dalam bahasa Jawa berarti memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Kemudian yang ketiga, murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya serta doa dan harapan untuknya. Sekian penjelasan tentang topik 1 kurikulum merdeka dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.